Kembali di Q&A. Nah, kita mau bicara masa depan di segmen kali ini. Mungkin Mbak Nunung? Kalau di Indonesia sekarang film lagi gila-gilaan ya. Kalau di mana di Amerika ada Hollywood, kalau di India ada Bollywood. Dengan di Indonesia ini nanti apa, Pak? Waduh, iya. Amerika Hollywood, India Bollywood, sama South Indian Tollywood. Ya. Tahu kan Tollywood? Tollywood. Iya, yang ke South. Kalau Indonesia ya sudah waktunya ya kita sama-sama bisa cari sesuatu yang bisa jadi jagoan. Branding kita kan masih belum ke dunia. Jadi misinya ke dunia dulu, baru mungkin brandingnya bisa terjadi. Kenapa film kita secara global itu belum Karena cukup eksis? marketingnya belum. Marketing. Apa yang kurang, dan Pak? juga kalau menurut saya ini kita lagi luar biasanya lah ya. Tahun sangat produktif. Tahun lalu kita 65% lebih market share, itu luar biasa. Tahun ini pasti lebih kayaknya. Hitungan saya sih harusnya lebih. 10 tahun yang lalu film Indonesia 17%. Film Hollywood yang 20 film yang dahsyat itu sampai 70-60%. Sekarang dia hanya 14%, kita yang balik. Jadi changing, dan film Indonesia tuh lebih dihargai ya, lebih dekat. Jadi menurut saya ini good sign kalau kita sebelum mau jadi wood istilahnya harus bisa branding keluar dulu. Itu penting. Kalau kita mau sekarang kayak belum ada, tapi belum ke sana. Nggak ada yang tidak mungkin ya, Pak? Iya, nggak ada. Kalau Korea aja bisa, kenapa nggak soalnya kita? kan filmmaker kan nggak semuanya itu punya modal seperti Bapak. Banyak yang mungkin independen itu juga kadang di persaingan anggaran dan juga budget. Itu gimana dong? Butuh sistem atau aturan dukungan dari pemerintah kah atau gimana? Kalau dukungan, menurut saya pemerintah nggak boleh kasih uang dana ke siapapun. Nanti kita jadi nggak kreatif. Kasih dukungan promosi, itu boleh. Promosi film yang laku lebih di-push film potensi, atau dukung dari segi promosi aja kayak Korea. Korea tuh 90-an seancur-ancurnya kita, tapi dia 2000-an maju, 2010 sampai itu kan by design. Itu bukan mereka kebetulan. Memang by design jadi pinter. Dan menurut saya SDM kita, produk kita tuh lumayan oke untuk bersaing. Tapi perlu exposure. Kita kurang exposure. Tapi kita perlu nggak sih mengirimkan para ahli kita, kru-kru kita misalnya untuk belajar di Hollywood? Misalnya? Kalau menurut saya sangat perlu, karena kalau udah ngomong film, kiblatnya masih Hollywood. Ya, biar mereka udah kurang kreatif ya, itu aja. Tapi kiblat masih mereka. Karena Amerika tuh paling jago segi dari marketingnya. Dari skrip juga udah harus pikir marketing. Kalau dilihat perkembangan film-film Indonesia sekarang dengan marketingnya, sejauh berapa berprogres kita daripada mungkin 5 tahun sebelumnya, Pak? Oh, jauh. Cara marketing kami sangat kreatif di sosial media. Apapun yang kita buat itu kreatif. Tapi maksudnya marketing itu bukan dari segi promosi. Marketing dari segi, bukan promosi di Indonesia, marketing dari produk kita gimana tuh bisa jualan keluar. Semua kan ada taktiknya, ada formulanya. Ada bisnisnya, mau ke festival bisnis, mau promosi bisnis, itu yang kita harus belajar. Marketing, kalau kita kirim orang kan makin lebih pintar wawasannya. More produk kayak apa. So exposure marketing tuh bukan untuk promosi film. Promosi film sih udah jago lah, tinggal lebih memperbaiki diri. Lebih marketing gimana untuk go global. Awareness kita lebih. Salah satunya mungkin ini ya yang sempat dibicarakan juga adalah bahwa kenapa film Indonesia yang bagus-bagus ini produksinya udah, tapi belum pernah berhasil masuk nominasi Oscar untuk film berbahasa asing. Itu apakah karena masalah yang sama, marketing sangat juga? Sama. Itu masuk Oscar tuh jurinya ada ribuan. Ini itu semua. Itu perlu networking. Kita mau kirim Oscar begitu aja nggak cukup. It's all about lobbying, marketing, efforts, dana. Itu faktor sangat penting. Berapa banyak sih misalnya pemerintah serius gitu? Serius tuh bukan sekali keluarin $1 juta beres. Berani nggak keluarinnya seterusnya, konsistensi. Tiap tahun, tiap bulan, tiap 2 kali setahun.
poinnya konsisten, punya misi. Indonesia harus, film Indonesia harus mendunia. Nah, itu kan misi. Butuh komitmen. Harus ya, Pak? komitmen. Itu business plan yang kayak kita lagi bangun ekosistem yang nggak bisa berhenti tengah jalan. Percuma. Film bisa mempengaruhi budaya, tourism, bisa membantu ekosistem pemerintah. Karena saya selalu bilang, Amerika jago bikin senjata, jago bikin film. Dua-duanya itu senjata. Jadi pemerintah harus manfaatin film sebagai senjata ampuh yang positif. Manfaatin kita-kita semua secara positif. Itu membantu. Wow, cool. Menurut pandangan Pak Mano, film kita ini atau masa depan film kita ini 10 ke depan bagaimana? 10 tahun ke depan bagaimana? Kalau saya lihat gini ya, yang pasti orang kan ke bioskop semua bilang streaming ada, tapi kan orang ke bioskop untuk experience juga, jalan bersama pacarnya, temennya, ayahnya, siapa kayak anaknya, itu punya experience keluarga. Menurut saya experience itu sih nggak akan hilang. Kita sekarang ini mulai yang 10 terus produser-produser baru lagi di luar, perusahaan-perusahaan yang sekarang kan banyak film yang sore anomali yang bisa dapat 3 juta itu kan luar biasa. Jadi ini semua sangat positif asal kita semua lebih kompak lagi dari segi buat film yang bermutu bagus dulu. Apa yang bakal jalan nggak ada yang akan tahu. Tapi minimal kalau kita naikin kualitas kita, pasti kita akan nyampe tujuan 10 tahun itu. Banyak insight juga ya di balik layar ya untuk mungkin kita yang masih punya harapan dan mimpi masuk di dunia perfilman ternyata juga nggak semudah itu. Mungkin ada yang disampaikan ke panelis dan juga untuk para filmmaker muda di luar sana yang menyaksikan tayangan kali ini. Iya, terima kasih. Hari ini sangat seru, menarik ya. Selalu kalau ada acara begini kan kita belajar sesuatu ya. Atau dapat inspirasi, bisa lebih baik lagi. Saya akan selalu percaya di atas langit ada langit. Jadi kita nggak bisa merasa kita udah hebat karena terus akan ada perubahan. Saya selalu siap, menurut saya kita harus siap ada perubahan, mau adaptasi dengan change. Karena kalau kita nggak bisa adaptasi dengan change, mau AI, mau apa, kita anggap negatifnya, ya habis kita. Ya semua punya tantangan masing-masing ya, yang dari bawah ke atas. Tapi menurut saya selalu punya mental never give up. Kalau kapan kita jatuh, tinggal siap bangkit lagi. Or ada phrase saya, failure is the road to success. Jadi kita tuh nggak pernah gagal. Itu hanya adalah perjalanan kapan sukses ya. Kalau nggak ada kegagalan, nggak mungkin ada kesukses. Tanpa kegagalan tidak mungkin ada kesuksesan. Sekali lagi luar biasa. Terima kasih Pak Manos, terima kasih juga panelis, terima kasih teman-teman, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan pemirsa, demikianlah episode Q&A kali ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri dan kita akan jumpa lagi di episode Q&A selanjutnya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.